Mugi damai, Mugi jaya, Mugi damai, Mugi jaya. Saya berharap ke depannya Kota Medan, Sumatera Utara ini bisa menjadi kota dan provinsi yang paling toleran di Indonesia. Masa kita bisa kalah dengan kota Salatiga yang kecil dari kita? Padahal kalau mau dibilang Salatiga agamanya cuma Kristen dan Islam. Buddha mungkin ada tapi kurang. Di sini semua ada. Mau dari Hindu Tamil, Hindu Bali, Hindu apa semua ada di sini. Di Islam ada, Kristen ada, Katolik, semuanya ada. Tinggal kita bagaimana caranya menuju ke sananya itu. Harapan saya ke depannya Kesultanan Delhi sekali lagi itu bukan cuma punya dari Melayu dan Islam, tapi punya dari Kristen, punya dari Buddha, punya dari Katolik dan semuanya. Salam kami membuka bicara. Selamat datang Sultan Delhi dan rombongan.
mulai pertemuan ini. Untuk acara selanjutnya, kata sambutan dari Ketua MUKI. Waktu dan tempat kami persilakan. Shalom. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Yang kami hormati Sri Paduka Baginda Tuanku Sultan Mahmud Arya Gamanjiji Perkasa Aleksa. Sungguh kami sangat bersyukur untuk kehadiran Sri Paduka bersama dengan rombongan. Ini kehormatan besar bagi kami. Kami tidak menyangka bahwa Sultan berkenan hadir menemui kami di tempat ini. Ini adalah keluarga besar MUKI yang hampir semua di antara keluarga besar ini adalah pemimpin-pemimpin gereja. Jadi Bapak Ibu sekalian, sahabat yang kami hormati, izinkan terlebih dahulu saya mengucapkan pantun. Saya harus belajar jadi, karena yang datang ini adalah Sultan Melayu Dewi. Jadi kalau salah mohon dimaklumi. Ini pertama sekali seumur hidup saya. Mencari timba si anak darah di bawah sarang burung tempuan. Salam sembah pembuka acara. Selamat datang untuk semua. Hari Kamis membeli nasi ketan di Mojokerto belajar agama. Terima kasih telah diberi kesempatan. Saya berpidato takkan lama-lama. Jadi saya ceritakan sedikit awal mula mengapa Sultan bisa hadir di tempat ini. Generasi muda MUKI itu adalah satu kelompok anak muda di bawah Departemen Pemuda Majelis Umat Kristen Indonesia, punya satu gagasan bagaimana agar di perayaan Natal ini kita bisa mendatangi pengurus masjid dan memberikan bingkisan Natal. Hal tersebut kami sambut baik, itulah yang menjadi penyebab kita datang waktu itu ke Masjid Raya dan juga ke Istana Maimun. Inilah dia generasi muda MUKI yang ada di belakang. Tepuk tangan dulu untuk anak-anak. Menurut saya ini ada pemikiran yang cerdas, dan ketika anak muda sudah bergerak, ada masa depan untuk Sumatera Utara. Setuju? Apalagi Sultan kita ini juga anak muda. Tepuk tangan dulu. Saya tidak perlu mempromosikan, nanti Bapak Ibu bisa dengar sendiri. Secara pribadi saya sangat terkesan dengan pertemuan kita kemarin Sultan. Sehingga saya sampaikan Sultan ini adalah masa depan bagi Sumatera Utara. Amin. Amin. Dan salam dari Ketua Umum kami Sultan. Informasi tentang kedatangan Sultan sudah diketahui oleh Ketua Umum. Nanti mohon bisa diputarkan ada sepatah dua kata dari Ketua Umum kita. Perlu kami jelaskan, Majelis Umat Kristen Indonesia punya visi sebenarnya sederhana, memperjuangkan kebenaran, keadilan, kesetaraan, berlandaskan kasih. Jadi semua yang benar, semua yang adil untuk Indonesia, itu kita perjuangkan. Jadi kalau sudah siap bisa ditayangkan. Kami Dewan Pimpinan Pusat Majelis Umat Kristen Indonesia dengan ini mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sultan Delhi yang telah berkenan bersilaturahmi dengan pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Majelis Umat Kristen Indonesia Provinsi Sumatera Utara di bawah pimpinan Saudara Dedi Mauris Simanjuntak. Kami juga mendengar
bahwa audiensi mereka ketika berkunjung ke Istana Maimun, Bapak menerima dengan sukacita. Untuk itu kami dari DPP beserta seluruh jajaran di seluruh Indonesia mengucapkan terima kasih, dan hal tersebut menjadi contoh bagi warga negara lain, karena Bapak salah seorang petinggi kesultanan rela dan bersedia untuk mengucapkan selamat hari Natal kepada kami, dan itu pertanda menghapus keadaan yang selama ini sangat mengganggu hubungan kita sesama warga Indonesia. Terima kasih atas perkenan Bapak juga untuk berkunjung ke kantor DPW Majelis Umat Kristen Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Apa adanya kami sambut Bapak. Semoga harapan kami Bapak bisa menyelesaikan tugas-tugas Bapak dengan baik, sehingga ini menjadi teladan bagi seluruh umat yang ada di Indonesia. Mari kita eratkan hubungan baik ini, karena kita di dalam rangka kerukunan umat beragama serta menjalankan moderasi beragama juga adalah sesungguhnya menjalankan Pancasila itu sendiri. Baik, tepuk tangan dulu. Ada satu pesan sebenarnya yang perlu saya sampaikan kepada Sri Paduka. Kemarin kita juga mendengar bagaimana visi dari Sri Paduka yang menginginkan supaya Kesultanan Delhi juga bisa bekerja sama dengan semua kalangan, sehingga Sumatera Utara yang lebih baik pada masa depan bisa kita bangun. Jadi kami dari MUKI, pesan dari Ketua Umum kita, saya sampaikan sedikit lagi. MUKI dibentuk oleh Purnawirawan Jenderal Angkatan Laut, dan banyak para mantan Purnawirawan Jenderal yang bergabung. Jadi jangan diragukan tentang visi kebangsaan. Dan kemudian MUKI bekerja sama membuka kesempatan sebenarnya bagi yang berbeda agama dengan kita untuk bisa dianugerahi sebagai anggota kehormatan MUKI. Salah satunya adalah Pak Ustadz Martono. Tepuk tangan dulu. Beliau sudah datang secara langsung ke kantor pusat kita di Jakarta. MUKI adalah satu-satunya ormas keumatan yang telah memenuhi syarat undang-undang keormasan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam hal ini pelaksananya adalah Kementerian Dalam Negeri. Kita punya kepengurusan sampai ke tingkat kecamatan. Dan kami sebenarnya rindu untuk bisa memberikan gelar anggota kehormatan tersebut kepada Sultan. Dan nanti SK-nya akan dikirim dari Jakarta, bukan kami yang memberikan. Sebagaimana Pak Ustadz, nanti setelah ini kita akan dengar sambutan dari Pak Ustadz ya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi selamat datang untuk sahabat kami Sri Paduka yang mulia dan seluruh rombongan. Saya tutup dengan pantun kembali. Apa guna kain pelekat untuk dipakai orang Melayu? Agar kerja beroleh berkah, marilah kita bersatu padu. Setuju? Mungkin itu saja dari saya mewakili pengurus MUKI yang ada di tempat ini. Ya, kita ini sedikit lagi ya. Saya ketua
Wakil Ketua 1, Bapak Pendeta Madrid. Wakil Ketua 2, tepuk tangan dong. Sekretaris Pendeta Wahyu. Wakil Sekretaris Pendeta Richard Simangso. Bendahara Evangelis Sampriani yang ngurus keuangan. Wakil Bendahara Pendeta APB. Kemudian pengurus-pengurus yang lain ada Pak Patar, ada Pak Samuel Lukito, tepuk tangan. Kemudian Pak Harrison, Pak Alexander Sebaya, kemudian ada Pak Daniel Sinaga, Yusuf Sinaga, Pak Tingkat Brutu, maaf tadi wakil sekretaris, silakan berdiri Pak. Wakil sekretaris 2, sekaligus beliau ini di PGI Pak ya, Persekutuan Gereja di Indonesia. Ada lagi yang belum saya sebutkan karena pakai masker saya nggak bisa kenalin. Wanita Muki. Ya, ini wanita Muki. Ya, ada Mas Deni. Kalau Mas Deni berarti dia orang Karo. Ada ini Bapak Pendeta kita, dia juga pengurus Pak Pendeta Franciscus Siregas. Jadi itu saja perkenalan dari kami. Selamat datang. Tuhan memberkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya yang saya muliakan Tuan Paduka Sultan Delhi ke-14 Sultan Mahmud Arya Lamanjiji Perkasa Alam. Selamat datang Pak Sultan yang telah bersedia untuk hadir di sini. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Didi Moris selaku Ketua MUKI Sumatera Utara dan seluruh jajaran pengurus yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Selanjutnya di sini saya merasa bahagia karena di DPW MUKI Sumatera Utara saya adalah penasehat luar biasa. Satu-satunya ustadz yang menjadi penasehat organisasi keagamaan. Dan saya juga berharap kepada Sultan Delhi yang mulia kiranya untuk bersedia didaulat menjadi pembina atau penasehat yang luar biasa. Karena ketika seseorang beda agama menjadi penasehat atau menjadi pembina itu termasuk anggota luar biasa. Selanjutnya, kenapa saya selalu dekat dengan semua kelompok, tidak hanya organisasi Kristen, saya juga dekat dengan organisasi Parakin. Saya juga menjadi penasehat di Parakin Sumatera Utara. Parakin itu adalah perhimpunan rohaniawan Konghucu Sumatera Utara, di mana Konghucu juga telah diakui oleh negara menjadi agama yang ke-6. Selanjutnya saya juga didaulat di berbagai organisasi keagamaan, dan saya juga dekat dengan teman-teman, saudara-saudara saya justru di luar akidah saya. Kenapa saya melakukan hal yang sedemikian rupa? Karena di dalam Al-Quran itu dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu wa taqum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Yang artinya, hai orang-orang beriman, masuklah engkau ke kelompok orang-orang yang menebar kebaikan dan mencegah kemungkaran. Saya yakin
MUKI memiliki misi dan visi yang jelas, yaitu menjaga NKRI. Artinya apa? MUKI turut menjadi organisasi yang dapat mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran. Itu alasan saya, izin yang mulia, untuk selalu bergabung di semua agama, karena saya seorang muslim yang taat. Di dalam berhubungan dengan agama saya memiliki dua jalur, yaitu jalur hablum minallah, hubungan langsung saya dengan Tuhan saya melalui syariat yang telah diatur dalam agama saya. Begitu juga di dalam berhubungan agama dengan sesama manusia, dalam Islam dikatakan hablum minan nas. Maka tanpa memandang agama, tanpa memandang suku, tanpa memandang kelompok, mari kita bersama-sama melakukan kebaikan untuk umat manusia. Sehingga ketika kita berhablum minan nas, kita tidak melihat apa latar belakang agamanya. Jadi saya hadir di sini di kelompok yang di luar keyakinan saya dalam rangka menegakkan hablum minan nasnya. Karena kalau mungkin ada kelompok lain mengatakan haram menyampaikan ucapan Natal, justru saya pada tahun ini menjadi pembina Natal Okomene se-Kota Medan. Itu tadi yang saya katakan, saya selalu memperbesar persamaan. Di dalam Natal sama-sama memiliki persamaan, seperti sebagaimana yang diajarkan oleh Baginda Rasulullah SAW. Baginda Muhammad SAW mengajarkan untuk selalu menebar kasih, menebar sayang, menebar kebaikan, sama visi-misinya dengan Natal. Sehingga ketika sama, ayo kita bergandengan tangan untuk menebar kebaikan, menebar kebahagiaan, sehingga umat manusia menjadi tentram. Tetapi ketika berakidah sudah diatur di dalam Al-Quran, bagi kamu agamamu, bagiku agamaku. Maka kami dengan teman-teman saya, dengan teman-teman yang beragama di luar agama saya, selalu saling menghargai. Bahkan ketika saya lupa sudah hajan, justru Bapak Pendeta yang mengingatkan, Pak Ustadz sudah azan, mungkin nanti waktunya sudah mau habis. Justru Pak Pendeta yang memberikan peringatan kepada saya, itu sangat luar biasa. Begitu juga ketika terjadi gotong royong di suatu perkampungan, tentu Pak Pendeta memimpin di ibadah minggu. Justru saya mewakili Pak Pendeta untuk melakukan gotong royong. Jadi inilah yang perlu kita pupuk, karena sama-sama kita ketahui Sumatera Utara adalah miniaturnya Indonesia. Kenapa Sumatera Utara dikatakan miniaturnya Indonesia? Karena tidak ada satu agama pun, satu kelompok, satu suku yang mengklaim mayoritas, sehingga kita sangat beragam. Ketika Sumatera Utara bergejolak, tentu akan berimbas kepada secara nasional. Saya ingat pesan Bapak Komjen Agus Edanto, saat itu beliau menjadi Kabahakam. Beliau mengatakan, Pak Ustadz, jagalah Sumatera Utara, karena Sumatera Utara adalah miniaturnya Indonesia. Ketika di Aceh bergejolak ingin merdeka, tidak ada pengaruhnya dengan Indonesia. Di daerah lain itu juga bergejolak dengan isu syarat, tidak ada pengaruhnya secara nasional.
Tetapi ketika Kota Medan khususnya terjadi bakar-bakaran, kita ingat tahun 98, maka bisa menjatuhkan pemimpin di negeri ini. Itulah luar biasanya Sumatera Utara, sehingga pesan Pak Agus Subianto untuk menjaga. Itulah yang perlu kita bersatu dalam hal ini untuk merawat kebinekaan. Karena ketika Baginda Rasulullah SAW memimpin kota Madinah yang penduduknya dari berbagai agama, berbagai suku, justru ketika mengelola kota Madinah tidak menggunakan Al-Quran. Al-Quran digunakan hanya untuk kalangan yang Muslim. Alkitab digunakan untuk memimpin khusus yang beragama Nasrani. Tetapi ketika memimpin kota Madinah, Rasulullah menggunakan piagam Madinah. Di situ ada kesepakatan ketika berbangsa dan bernegara, seluruh penduduk Madinah menjadi satu. Tetapi ketika berakidah masing-masing. Dan turunan dari piagam Madinah adalah piagam Jakarta. Itulah dia Pancasila. Jadi Indonesia adalah miniaturnya kota Madinah. Kalau ada kelompok-kelompok lain mengatakan Indonesia harus Islami, itu tidak mungkin. Karena ketika kita dulu menggodok Pancasila, ada sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa berdasarkan syariat Islam. Maka warga Bali protes, bagaimana kami di Bali? Kami menggunakan kitab suci kami, apakah kami harus menggunakan Al-Quran? Begitu juga di daerah timur, kami orang Nasrani, apa kami dalam berbangsa bernegara menggunakan Al-Quran? Kami sudah memiliki kitab sendiri. Maka di situ alhamdulillah disepakati sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Artinya ketika kita berbangsa, ayo kita bergotong royong. Ketika kita berakidah, ayo kita saling menghargai. Itu yang dapat saya sampaikan dalam pesan Natal ini. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Sri Paduka yang telah luar biasa memberikan wejangan. Justru saya yang mendapat wejangan yang sangat luar biasa dari Sri Paduka ketika kami berkunjung. Saya berharap Sri Paduka ini adalah calon pemimpin nasional. Kedepan nanti Sri Paduka yang mulia dapat menjadi orang nomor satu di negeri ini. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kata sambutan dari yang mewakili pendeta. Waktu dan tempat kami persilakan. Puji Tuhan, salam bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, Sri Paduka, nama saya Pendeta Fransiskus Siregar STH, asal Gereja Bethel Indonesia yang ada di Kota Medan ini. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, di mana kehadirannya membuat kita semua di tempat ini lebih semangat dan bersukacita. Begitu juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu pengurus Majelis Umat Kristen Indonesia yang ada di Sumatera Utara, dan jangan lupa juga saya rombongan daripada Yang Mulia Sri Paduka.
Saya juga mau berpantun ini. Tidaklah batang sembarang batang. Batang kaktus memang berduri. Bukanlah datang sembarang datang. Sri Paduka datang mengundang 10 jari. Satu lagi ya. Sungguh riang anak pejuang, mengayuh sampan sambil serompak dendam. Sayap tersebut nada terbilang, selamat datang kami ucapkan. Dan saya juga, ini merupakan suatu yang mujizat, saya bilang, Sri Paduka, Pak Ustadz, Ketua Muki dan kita semua yang ada di sini. Karena seumur hidup saya baru saya ketemu dengan Sultan. Beda dengan Sultan Abirahman. Ini memang betul ya, pendiri ya dulu Kesultanan Deli ya, Sumatera Utara. Paduka yang kami muliakan, saya menambahkan sedikit lagi bahwa Muki di Sumut ini sudah ada beberapa terbentuk di kabupaten kota. Dan bulan Januari tahun 2022 tanggal 17 ya, kami akan melantik mengukuhkan ya kepengurusan Muki yang ada di Tapeng. Jadi Muki ini ya seperti yang dijelaskan Bapak Ketua Sumut tadi, Pak Dedi, ya merupakan ormas Kristen yang telah hebat juga, saya rasa. Ya hebat. Dan ya bermitra dengan pemerintah dan juga memberikan dampak-dampak ya yang positif yang bagi seluruh ya agama, suku, budaya yang ada di Indonesia, khususnya kita yang ada di Sumatera Utara ini. Dan kiranya Baginda Sri Paduka yang mulia tetap diberkahi Tuhan, tetap diberikan rezeki dari Tuhan yang Maha Kuasa, keluarga besar beserta dengan rombongan. Kami dukung Sri Paduka apabila nanti menjadi pejabat atau pemimpin negara ini, yang paling tidak Sumatera Utara juga ya, kami sangat mendukung karena ini adalah suatu momen yang tidak terlupakan bagi kami, tidak terlupakan seumur hidup ya. Nanti habis ini mungkin kita berfoto bersama, kami bingkai nanti Sri Paduka. Apalagi kita berdua nih Paduka ya. Request. Jadi inilah ya Sri Paduka yang mulia, kiranya kedatangan Paduka di Sekretariat Muki Sumatera Utara tempat ini membawa berkah ya, membawa sesuatu yang bagi kami perlu wejangan, kami perlu nasihat dari Paduka sebagai ya raja kami ya, raja kita bilang ya, yang ada di Kesultanan Deli, Sumatera Utara, khususnya Kota Medan. Terpujilah nama Tuhan. Inilah sepatah dua kata saya dari pendeta, mewakili pendeta hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Salut. Salut. Bapak Pendeta Franz Siregar. Selanjutnya kata sambutan buat Sultan. Namun sebelumnya karena tadi banyak yang berpantun, saya ingin coba-coba juga berpantun. Berburu ke padang ilalang, bertemu rusa, hitam belangnya. Selagi waktu masih panjang,
kami izinkan Sultan untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Bapak Pendeta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena kita dapat berkumpul pada hari yang berbahagia ini. Ini tidak bisa saya ungkapkan dengan kata-kata ya, kesenangan saya sebenarnya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat hari Raya Natal. Terima kasih. Semoga keberkahan dan kedamaian melimpahi kita semua. Karena masih suasana Natal Bapak Pendeta, makanya saya ucapkan Natal dulu. Kemarin yang di Istana Maimun beda lagi, di sini harus lagi diucapkan. Yang saya hormati Bapak Ketua, Abang Dedi, Abang Dan, Bapak Pendeta semua, jajaran MUKI dan Bapak Ustadz Martono. Ini suatu kehormatan saya bisa diundang pada hari ini. Jujur, ini mungkin gereja yang kedua yang saya datangi pada tahun ini. Jadi, saya itu berpikir, Pak, saya ini kan alumni SMA swasta Katolik Raja Wali. Saya sekolah Katolik itu 3 tahun, Pak. Jadi, saya itu mau masuk ke segala umat. Dari umat Kristiani, Hindu, Buddha, Katolik dan sebagainya. Jadi waktu itu bertepatan pada saat bom di gereja katedral di Makassar. Saya berniat mengunjungi, saya punya uskup agung di Makassar, itu Monsinyur Johannes Liko Ada. Saya melihat ternyata gereja yang sering saya lewati ini dalamnya ini seperti ini. Luar biasa saya lihat. Bapak Monsinyur bilang, Sultan Deli gak apa-apa masuk ke dalam gereja. Ya memang gak apa-apa Pak, saya 3 tahun sekolah di Katolik Raja Wali, saya biasa masuk ke kapel, biasa aja. Iya, saya biasa masuk ke kapel, doa Maria, doa apa, doa Rosario, saya itu hafal dulu. Sampai sekarang pun mungkin masih hafal ya. Nah, dari situ saya sangat senang menjalin hubungan silaturahmi dengan segala umat. Amin. Kebetulan kemarin di Istana Maimun sore hari, saya sudah masuk di kamar. Wih, ada dari umat Kristiani mau bawa hadiah Natal. Langsung saya keluar lagi. Saya berterima kasih Bapak Bang Dedi sudah bawa hadiah Natal ini, semoga berkah buat kita. Ini semoga hadiah Natal ini bisa menjadi tanda simbol persahabatan kekeluargaan kita ke depannya. Amin. Sesuai yang saya sampaikan waktu di Istana Maimun, bahwasannya saya punya visi. Visinya adalah bagaimana Kesultanan Deli itu bukan cuma punya Melayu dan Islam saja. Yes. Benar kan? Amin. Di Sumatera Utara ini bukan cuma Islam, tapi ada Katolik, ada Buddha, ada Hindu, ada Kristen, mungkin penyembah pohon karo atau apa, itu banyak semua di animisme atau apa, ini ada di Sumatera Utara. Dan Bapak Jokowi itu, Bapak Presiden kita itu pernah bilang, Sumatera Utara adalah miniaturnya Indonesia. Amin. Saya berharap ke depannya Kota Medan, Sumatera Utara ini bisa menjadi kota dan provinsi yang paling toleran di Indonesia. Masa kita bisa kalah dengan kota Salatiga yang kecil dari kita? Padahal kalau mau dibilang Salatiga agamanya cuma Kristen dan Islam. Buddha mungkin ada tapi kurang. Di sini semua ada. Mau dari Hindu Tamil, Hindu Bali, Hindu apa, semua ada di sini. Di Islam ada, Kristen ada, Katolik, semuanya ada. Tinggal kita bagaimana caranya menuju ke sananya itu. Harapan saya ke depannya, Kesultanan Deli sekali lagi itu bukan cuma punya dari Melayu dan Islam, tapi punya dari Kristen, punya dari Buddha, punya dari Katolik dan semuanya. Saya kesini ini nervous. Kenapa? Ya, ini jujur, kenapa saya nervous? Karena saya gak tahu saya mau mengucapkan apa lagi. Saya biasanya banyak kalau kemana-mana saya ucapkan
berpidato langsung, bisa tanpa teks atau apa, saya nggak tahu mau bilang apa, saya cuma bisa bilang terima kasih yang sebesar-besarnya. Jadikan kami ini keluarga. Ada apa-apa kita kan ibaratnya teman curhat. Kalau zaman sekarang teman curi hati. Pak Sultan kalau ada ini kita ada masalah yang seperti ini. Dari Kesultanan Dili juga nanti datang Bapak Pendeta, ini Sultan Dili lagi pening kepalanya udah. Jadi mohon pencerahannya. Saya biasa kalau saya pening ini jujur saya boleh saya cerita beberapa pengalaman saya dengan umat Kristiani. Jadi karena saya masuk ke dalam gereja ini, saya teringat semua zaman saya masih kecil dulu, masih SMA. Kalau saya ada masalah, itu saya curhat saya ke suster biarawati, namanya Suster Anna Maria. Dulu itu dia ngajar agama Katolik. Jadi kita di SMA Katolik Raja Wali itu nggak ada pelajaran agama Islam, kita belajar agama Katolik. Apa itu igreja, apa itu konsiliasi apa, itu saya lupa. Saya belajar semuanya. Dan semuanya itu tidak jauh berbeda dengan Islam. Memang kita paham agama Islam itu sholat, Kristiani itu beribadah di gereja, tapi tujuannya kan sama, rahmatan lil alamin. Maksudnya apa namanya? Kepada manusia kita harus berbuat baik satu sama lain. Prof. Said Akil itu datang ke gereja Katolik, Pak Ustadz. Dia mengatakan kepada Monsinyur, saya datang ke sini itu bukan karena keagamaan, saya datang karena kemanusiaan. Karena kemanusiaan itu ada sebelum adanya agama semua. Saya datang ke sini karena saya punya saudara, saya harus mendukung, menghibur. Makanya saya sangat terinspirasi dari Gus Dur, dari saya punya guru Habib Lutfi bin Yahya, sama Bapak Said Akil, semuanya. Saya bukan orang Hindu, cuma saya banyak belajar soal Islam yang moderat, Islam yang rahmatan lil alamin. Jadi saya cukup tersentuh lah hari ini, Pak. Saya teringat semuanya. Saya dulu di kapel itu bagaimana, dibiarkan sama suster itu saya dinasihatin bagaimana, Haji kamu itu nanti akan menjadi orang yang besar di Kota Medan, di Sumatera Utara. Kamu harus merangkul semuanya. Sampai-sampai itu ada guru saya, Haji saya pokoknya doa rosario pun kamu gitu. Ya silakan aja Pak kalau begitu kan. Pokoknya saya merasa kembali ke rumah lah. Saya datang ke sini. Amin. Mungkin dari saya cukup sekian. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan selama saya berkunjung ke sini. Ini merupakan kunjungan perdana saya di Kota Medan ke umat Kristiani. Sekali lagi saya katakan bahwasanya jangan sampai pertemuan kita ini sampai di sini saja. Nanti kedepannya lupa. Nah itu biasanya begitu. Jadi kayak caleg gitu kan, datang nanti pergi. Nanti ada yang lagi datang lagi pergi lagi. Ya, gitu. Saya nggak mau seperti itu. Saya itu Pak, saya itu bukan demi Allah, sedemi apapun. Saya datang ke sini bukan karena saya mau berpolitik, bukan karena saya mau ada sesuatu, karena saya ini ingin merangkul semuanya, karena saya ini merasa saya sebagai bapak di Kota Medan, di Sumatera Utara. Kita mau masuk partai politik gimana caranya? Artinya Sultan Deli ini berwarna, tidak bisa. Kita Sultan Deli ini, saya Sultan Deli, tidak boleh satu warna, harus semua warna, beragam warna. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih buat Sultan yang sudah menyampaikan buat kita sepatah kata, dua kata. Menunggu itu rasanya sangat jenuh. Bagaimana nanti janji tak pasti. Ku sampaikan terima kasih kepadamu, wahai Sultanku yang baik hati. Selanjutnya masih ada satu kata sambutan lagi dari penasehat UKI. Waktu dan tempat kami persilakan buat Bapak Rajamin Syirahi. Salam bagi kita semua. Salam. Karena yang datang ini orang terhormat, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang saya muliakan, Sultan Delhi ke-14. Saya tadi baru telepon sama Ketua MAPMI, Haji Samsul Arifin. Saya bilang saya mau ketemu Sultan Delhi, kata dia bilang. Kemudian ada Ustadz apa? Marto yang sudah pernah ketemu gitu ya. Saya penasihat MUKI, tapi saya belum dapat baju MUKI, Pak. Tahun 2021, sudah 2 tahun. Saya nggak tahu di mana tukang jahitnya yang mati atau benangnya sudah habis, nggak tahu. Saya bilang sama Pak Marlin, sebagai apa saya datang? Dari mulai berdiri MUKI dipimpin Deddy Maurits sampai tutup tahun, Natal sudah selesai. Mereknya tidak ada. Terima kasih untuk Sultannya. Bapak Sultan, saya raja. Bapak sejak lahir jadi sultan, saya sejak lahir jadi raja. Bapak sebagai orang Melayu, saya orang Batak. Ya, biasanya Batak sama Melayu itu sangat komplit, karena bangsa suku bangsa yang terbuka. Orang Melayu itu adalah orang yang terbuka. Makanya kalau bisa kita bergaul sama orang Melayu itu luar biasa. Karena pesannya setepak siri sejuta pesan. Ya. Jadi untuk setepak siri aja sejuta pesan. Kalau 5 tepat 5 juta pesan. Jadi kita mesti pandai kalkulator sama orang Melayu. Tepat sejuta. Jadi kalau 10 tepat 10 juta. Berarti Melayu ini nilai nominalnya tinggi. Ya kalau dari segi ekonominya. Ya, kalau orang Batak hanya amplop pulang selesai. Masalah isinya nanti ya. Bapak, Ibu, saudara sekalian dari MUKI, Majelis Umat Kristen Indonesia, yang hari-hari ini sedang menunjukkan eksistensinya, keberadaannya yang sangat mumpuni bagi kalangan masyarakat Kristiani, terlebih-lebih mampu membangun hubungan seperti yang dikatakan Muslim, hablum minallah, hablum minannas. Ya, kalau Islam ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah watoniyah. Jadi kita sekarang sedang berukhuwah watoniyah, Pak ya, hubungan kebangsaan. Gereja ini juga adalah gereja sejarah. Yang paling hebat, pemimpin di gereja ini nggak pernah mau jadi ketua. Dia selalu mau mengambil posisi seperti Andreas, LO, Lion Office. Jadi selalu penghubung. Ya, ada persoalan di Pusukui, dia penghubung. Saya kemarin hampir masuk ke Pusukui. Jadi nggak saya wajah si Wahyuan. Saya masuk. Ya kan? Ya, 2021 ini suatu tahun yang menarik. Ya, banyak gelombang dan badai, tapi kita buat gelombang itu menjadi berselancar seperti surfing yang begitu indah. Jadi kita dengan banyaknya gelombang kita menjadi orang-orang yang ahli surfing, tidak tenggelam karena gelombang, tapi bermain di atas gelombang. Ya. Kami sangat apresiasi dengan Sultan, ya, masih muda, ya. Ada Pak Sultan ya, Raja Muda ada kan? Nah itu sahabat saya, walaupun dia sudah tua tetap Raja Muda ya. Nah, jadi keberadaan Sultan Delhi ini atau Sultan Maimun ini kan menjadi pusat kota Medan. Semua orang kalau tanya mana, belum tentu semua orang Medan pernah ke Istana Maimun. Jadi ya, apalagi saya dengar tadi Sultan sekolah di Katolik, saya juga sekolah di Katolik. Ya, mesti hafal doa Bapa Kami, kemudian Santa Maria, ya kan? Semua doa-doa siap. Kemudian hari Rabu kita mesti ikut misa. Dan ada satu kelebihan Katolik ini memang. Kenapa dia terdepan dalam pendidikan? Dia mengedepankan disiplin dan tanggung jawab. Siapapun kami waktu itu, siapapun kita masuk harus berbaris, harus doa, pulang ke sekolah harus lipat bangku, nyapu. Nah, jadi sebenarnya itu yang sebenarnya dasar-dasar karakter yang baik. Kita sekarang pulang gereja buang sampah, ya kan, taruh aqua di mana-mana, udah koleknya nggak bayar,
bagi uang, mandi nggak disiram. Kalau di sana enggak. Saya pernah diusir dari sekolah Pak Sri Sultan. Kenapa? Saya tanggal sekolah, saya bayar uang sekolah tanggal 2 paling lama, tanggal 10. Ibu saya sudah ngasih uang tanggal 2. Ada teman saya minjem duit, ya kan? Saya kasih, dipulangkannya tanggal 10 siang, sedangkan kewajibannya tanggal 10 pagi jam 8 sudah masuk di kota. Datanglah suster orang Belanda itu ke ruangan. Yang nama-nama saya sebut di bawah ini, silakan keluar. Suster Petra namanya, dia naik sepeda apa itu, sepeda lidah gitu besar itu. Wah, datang kita. Lazanan serai, suster ini kenal betul sama saya, nggak pernah anak bandel. Kok tiba-tiba keluar, ya kan? Saya bukan takut keluarnya, kemana saya mau keluar? Nggak kayak sekarang ada mall. Yang kedua, dulu tidak ada orang komunitas orang yang bolos sekolah. Sekarang ada penerimaan kok komunitas yang bolos sekolah. Nggak ada. Akhirnya saya tinggalkan tas. Pulang saya dijemput. Oh, rame-rame lah kayak orang cerita. Oh, tadi Raja Amin disuruh pulang nggak bayar uang sekolah. Ya kan? Terbayang orang lah, bapaknya si Raja Amin kaya, nggak bayar uang sekolah. Mulai kan, untung dulu belum ada Facebook Pak, sama Instagram. Pulanglah saya ke rumah, saya berhenti lah, si Wahyu belum ada gitu. Ada sempat langsung ngapet beda. Masuk saya ke kiri, adalah warung, disitulah saya duduk nunggu. Tapi itulah hebatnya orang tua. Orang tua tidak pernah melihat kesalahan anaknya, tapi menolong anaknya dari kesalahan. Dia bilang nggak apa-apa anakku. Jadi saya juga percaya bahwa Sultan Delhi akan menjadi orang tua bagi komunitas seluruh Indonesia. Bukan soal muda Pak, ya. Ada orang tua, tapi sifatnya anak-anak. Bapak dari kecil sudah di ujung pandang. Bayangkan ujung pandang, paling pandang terjauh Pak. Berarti Bapak sudah punya pandangan yang terjauh. Sumatera Utara adalah bumi di mana Nusantara ada. Kalau kita di Nusantara nggak ada yang sekomplit Sumatera Utara. Ya, orang Arab ada di sini. Tidak ada sini. Bahkan suku Tamil. Ada lagi suku yang tidak ada di mana-mana, itu namanya orang India dari Andhra Pradesh, itu namanya suku Telugu. Jadi terima kasih untuk Sultan menutup tahun ini kebahagiaan bagi Muki, ya, karena tinggal berapa hari lagi kita akan masuk 2022. Kami Muki Sumatera Utara meninggalkan tahun 2021 dengan berselancar dengan baik, walaupun baju belum siap. 2022 kami sudah didatangi oleh Bapak Sultan untuk pengharapan kami, mata kami lebih terbuka bahwa kami adalah keluarga besar yang disayangi, keluarga besar Sultan Delhi. Saya tidak bisa setepak sini Pak, karena saya juga pesan ini nggak panjang saya. Tapi saya percaya Pak, kedatangan Bapak ini akan menjadi hadiah emas bagi kami. Pak Ustadz juga ya. Saya melihat hari ini ada satu perbedaan Natal bagi kami Pak. Ada satu perbedaan yang luar biasa. Kalau Natal biasa kami rayakan, tapi saya lihat bagaimana kaum yang bukan non-Kristiani memberikan ucapan hari ini tidak ada tekanan dan tidak ada rasa takut. Semua orang berani memberikan, karena memang nggak salah kita menyatakan yang baik untuk orang lain. Kebahagiaan kita hari ini bagaimana kita melihat orang lain bahagia. Ya. Saya tahu Muslim ini bukanlah orang yang anti dengan kedamaian. Ya, saya kemarin ketemu datang orang Densus 88 ke rumah ke kantor saya, mereka bilang tentang begini. Saya bilang yang namanya teroris itu bukan Muslim, itu orang yang menyaru. Yang namanya menyaru itu bukan Muslim. Jadi jangan pernah kita menganggap atau mengatakan Muslim itu musuh kita. Ya, Muslim itu sendiri mengakui bahwa dia harus hablum minan nas kepada kita. Ya, dan dikatakan orang Muslim harus mengakui Taurat, Zabur, Injil dan Quran. Jadi kita juga ada di situ, ada di Taurat, ada di Zabur, ada di Injil, dan Islam mengatakan bahwa semuanya itu
ada sama mereka. Terima kasih untuk Pak Marlin yang mengundang saya. Ya, saya baru keluar dari rumah sakit nih Pak, langsung mari. Nah, itulah saya menghargai Sultan. Saya paksa dari rumah sakit keluar. Pak Mauri kemarin WA saya nggak balas karena saya bilang ngapain kau undang saya, baju nggak kau kasih. Jadi sudah gas ini Pak. Kesalahan fatal. Kalau menurut konstitusi ini fatal. Kemudian diundang Pak Marlin lagi, saya bilang sama rumah sakit saya mesti keluar. Nah, saya bilang saya mesti keluar karena saya ada acara. Terima kasih Pak Ustadz ya yang tetap mendukung kami. Sumatera Utara bebas dari pertentangan tentang agama. Sumatera Utara adalah ikon role model kedamaian di seluruh Indonesia. Sebagai ungkapan rasa terima kasih kami buat kedatangan dari Sultan, maka kami akan, anak-anak kami akan memberikan tari-tarian kembali sebagai ungkapan rasa terima kasih kami. Waktu dan tempat kami persilakan.
Muki Damai. Muki Jaya. Muki Damai. Muki Jaya. Di siang hari ini ya Tuhan, Bapa kami yang baik, yang kami sembah, kami muliakan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa kami memuji kebesaran, keagungan-Mu dan kemahakuasaan-Mu, dan kami bersyukur di hari yang berbahagia ini Engkau telah mengantarkan ke tempat ini kami bersama-sama menjadi umat Kristen Indonesia Muki yang ada di Sumatera Utara ini bertemu langsung dengan Sultan kami Sri Paduka Sultan Deli ke-14 Tuanku Sultan Muhammad Mahmud Lamaji Perkasa Alam. Terima kasih Tuhan, ini merupakan suatu anugerah Tuhan yang sangat luar biasa, yang tidak pernah kami pikirkan, tidak pernah kami dengar, tidak pernah timbul dalam hati kami. Tapi Tuhan mempertemukan kami di tempat ini. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa buat Sultan kami ini, kiranya Tuhan memberkati dia dengan berlimpah-limpah. Biarlah dia memimpin Kesultanan Deli yang ada di Sumatera Utara dan sekitarnya dengan hikmat yang daripada Engkau ya Tuhan. Berikan dia kebijaksanaan sehingga Sultan kami ini memberikan kesejukan, keharmonisan, kerukunan, kedamaian bagi Sumatera Utara maupun bagi bangsa kami Indonesia. Berkati keluarga besarnya Tuhan dimanapun berada ya Tuhan. Biarlah Kau berikan kesehatan dan umur panjang bagi beliau. Berkati juga rombongan yang telah bersama-sama dengan beliau ya Tuhan. Kami juga berdoa buat Ustadz Martono, di mana sebagai penasihat juga di Muki Sumatera Utara ini. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu ini. Engkau yang memberikan hati yang bijaksana, hati yang luas, hati yang begitu sangat luar biasa di dalam kerukunan beragama yang ada di Sumatera Utara ini. Berkatilah Ustadz kami ini ya Tuhan, limpahi dengan berkah rizki yang daripada Engkau Tuhan. Berkati keluarganya, berkati umatnya Tuhan dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia yang kami cintai, di mana kami berada ya Tuhan. Tuhan yang berdoa buat Bapak Presiden kami Joko Widodo, Wakil Presiden Muhammad Amin, para menteri, anggota MPR, DPR, para gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, kepala desa, RT RW, seluruh jajaran TNI, Polri, KPK, BNN dan semuanya Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka, berikan juga hikmat kebijaksanaan daripada Tuhan, sehingga Tuhan mereka memimpin bangsa dan negara kami ini sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Ada kebersamaan, ada kerukunan, ada kedamaian bagi bangsa dan negara kami ini Tuhan. Engkau pulihkan perekonomian, Engkau juga memberkati Tuhan ketertiban dan keamanan, sehingga negara kami ini negara yang benar-benar Engkau berkahi dengan luar biasa ya Tuhan. Jauhkan negara kami ini Tuhan dari COVID-19, dari virus-virus penyakit, dan juga dari bumi dan negara-negara lain. Jauhkanlah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar Sultan kami akan meninggalkan kami untuk akan berkunjung ke tempat yang lain. Sertai dia Tuhan, lindungi dia Tuhan beserta dengan rombongan. Jauhkan daripada yang jahat. Begitu juga kami yang tinggal di sini, Engkau memberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa. Sebelum kami menutup ibadah kami ini, kiranya tangan kasih-Mu yang dari surga memberkati kami semua. Mari Bapak Ibu umat Tuhan, arahkanlah kedua tangan-Mu kepada Tuhan.
kita akan terima berkat daripada Dia. Pulanglah dan bawalah kasih anugerah, kemurahan Tuhan dari Allah Bapa di surga, dan cita kasih keselamatan daripada Yesus Tuhan, serta persekutuan dan penghiburan oleh kekuatan Roh Kudus. Itulah yang menyertai kita hari ini, esok, dan sampai Maranatha, dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Kita yang percaya bersama-sama katakan amin. Amin. Salam. Mengatakan Sultan Delhi Paduka Tuanku Sri Paduka Tuanku Mahmud Laman Cici Perkasa Alam dan rombongan mereka akan kembali, maka pantun akan mengiring mereka sebelum tari-tarian. Bunga melati terapung apung, bunga rampai di dalam puan, rindu hati tidak tertanggung, bilakah dapat berjumpa Sultan. Ya, kami mengucapkan banyak terima kasih buat Sultan yang sudah datang ke tempat kami, dan kiranya perjalanan Sultan beserta rombongan dipimpin dan dituntun oleh Tuhan sampai selamat di tempat tujuan. Tuhan Yesus